Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Maaf Bu, apakah ini mengganggu? Oh enggak, ini Alif ya? Iya Bu. Oh ya ibu dengar dari wali kelas kamu Bu Nasra bukan? Iya Bu. Oh iya, Alif kelas berapa? Saya Bu kelas 10. Kelas 10. Kamu jurusan? Saya jurusan TKR Bu. Oh TKR. Kamu dari 10 TKR? 1. Oh 10 TKR 1. Oke Alif, ibu dengar dari Bu Nasra kemarin bahwa kamu mau dikonseling hari ini. Iya Bu. Sebelum ibu tanya nih masalah kamu, Alif gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu, sedikit ada duka. Oh iya, kemarin kecelakaan. Iya Bu. Deko dong. Udah enakan. Udah Udah berapa enak. hari masuk sekolah? Udah 4 hari. Oh, 4 hari. Ya jadi hati-hati berkendara. Saya mau konseling ke Ibu masalah ke Bu Nasra tadi. Nah, saya disuruh ke sini Bu, saya mau sedikit konseling ke Ibu, yaitu saya itu orangnya introvert Bu. Nah, terus karena saya ini introvert dan saya ketemu guru dengan cara menjelaskannya itu agak boring Bu, saya agak malas melihatnya karena caranya itu monoton banget Bu. Sehingga saya mudah mengantuk dan dipertemukan lagi dengan teman-teman yang suka diam-diaman, cuman nggak mau ngomong kalau misal ada PR atau tidak. Jadi saya sebagai seorang yang introvert kurang mendapat informasi serta mendapatkan teman yang enggan memberikan informasi itu kepada saya. Jadi sehingga saya Bu jarang mengajarkan tugas. Kalau guru mengajar itu ngantuk, suka tidur karena gurunya tadi itu ya cara mengajarnya itu agak boring. Ya baik, nah ibu paham. Jadi hari ini juga ibu mau bahas masalah itu. Jadi kemarin Bu Nasra itu lapor kepada ibu bahwasannya ada anak kelasnya yang bermasalah, selalu dilaporkan oleh guru-guru mata pelajaran, selalu tidur di kelas. Dan kamu bilang tadi seperti tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas. Betul itu nak? Betul Bu. Kamu mengaku jadi bahwasannya kamu sering tidur di kelas dan jarang mengerjakan tugas. Iya Bu. Oh begitu, dengan alasan tadi. Iya Bu. Oke baik, supaya kamu kesini juga pengen masalah ini selesai nak. Jadi sebelum kita melakukan konseling, sebelumnya ibu mau bertanya, Alif sebelumnya pernah melakukan konseling baik dengan ibu ataupun guru BK lain? Sebelumnya Bu belum pernah karena saya orangnya introvert. Oh seperti itu. Jadi ibu paham mungkin ada hal-hal yang nggak mau kamu ceritakan, tapi ibu pengen Alif itu terbuka dengan ibu, karena Alif nggak usah takut, di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun nih yang kita bicarakan, baik ibu maupun Alif tuh tidak akan keluar kemana-mana maupun ke orang tua kamu ataupun wali kelas. Jadi Alif juga harus terbuka dan sukarela dalam menceritakan. Semakin kamu efektif semakin terbuka kamu, semakin ibu tahu nih faktor-faktor permasalahan kamu. Jadi kita bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kamu ya Alif. Oke, kalau begitu supaya konseling kita berjalan efektif dan efisien, untuk sesi konseling pertama ini kita batasi 40 menit. Bagaimana nak? Kamu setuju? Saya setuju. Oke, baik. Kalau gitu boleh kamu ceritakan kenapa masalah tadi itu bisa terjadi sama kamu. Mungkin ibu mau dengar nih alasan kamu kenapa seperti itu nak. Baik Bu, saya Bu begitu karena pertama cara mengajar guru saya itu Bu agaknya dia boring, dia monoton caranya, serta saya pernah ditanyakan sesuatu hal yang saya tidak ketahui dan saya diolok-olok, sehingga saya tertutup pada orang-orang yang menjadikan saya introvert Bu. Sehingga saya juga mendapat teman-teman yang kurang memberikan informasi kepada saya tentang tugas-tugas yang diberikan, sehingga saya juga malas mengerjakan tugas Bu. Begitu. Nah, setelah saya malas mengerjakan tugas dan saya sering mengantuk, saya sering ditegur Bu sama guru. Oke begitu Bu, masalah saya. Oke Bu, paham sekali masalah kamu, perasaan kamu juga. Mungkin Alif sekarang merasa terpojokkan gitu ya. Iya Bu. Baik guru maupun teman semuanya seperti tidak mendukung Alif di kelas, seperti itu. Iya Bu. Nah, jadi masalah Alif di sini berarti kenapa Alif tidur di kelas karena gurunya boring dalam mengajar. Jadi ketika dia boring mengajar, kamu langsung tertidur. Saya ngantuk Bu. Ngantuk. Lalu ketika kamu ingin mengerjakan PR, teman-temanmu tidak memberitahu informasinya. Jadi kamu sering tidak ketinggalan PR. Betul. Tapi nah, kalau ibu boleh tanya, kenapa kamu tidak mencatat sendiri PR pekerjaan rumah kamu?
Saya tidak mencatatnya Bu karena saya itu tadi saya kurangnya mendapat informasi dari teman-teman. Teman-teman saya itu terkadang Bu mendiami saya. Saya juga heran kenapa mereka mendiami saya. Jadi saya lebih menutup diri dari mereka karena ya itu tadi Bu. Ibu paham, di sini kamu merasa terpojokkan ya Alif ya, Betul. baik dari guru maupun teman-temanmu seperti tidak mendukung ketika kamu di kelas, Iya. sehingga performa belajar kamu juga menurun dan kurang baik begitu. Iya. Di sini masalah kamu berarti kamu sering tidur di kelas karena boring, karena pelajaran dan kamu tidak mengerti. Lalu juga teman-teman kelasmu yang tidak mau memberi informasi terkait tugas-tugas seperti itu Alif. Iya Bu. Tapi kalau boleh Ibu tahu kenapa Alif sendiri tidak bertanggung jawab atau mencatat sendiri terkait pekerjaan rumah kamu? Saya sudah berupaya Bu melakukan itu, tetapi teman-teman saya itu kurang memberikan informasi kepada saya. Saya sudah berusaha bertanya karena saya juga mau nilai saya bagus Bu. Jadi saya bertanya ke mereka, tapi mereka itu malah menjauhi serta cenderung mendiami saya Bu. Oh, jadi kamu sebenarnya udah berupaya nanya, tapi mereka yang mendiami kamu Alif atau tidak memberi sharing informasi dengan kamu. Kalau boleh Ibu tanya lagi, menurut kamu apa sih faktor yang buat teman-teman kamu tuh menjauhi atau mendiami kamu? Baik, mungkin saya juga mengakui diri saya Bu. Saya juga orangnya ya pendiam, nggak asik. Saya suka termenung. Mungkin bagi mereka saya ini aneh, tapi ya inilah hidup dunia saya Bu. Jadi mereka tuh kayak cenderung menjauhi saya Bu karena itu tadi Bu, karena mungkin karena saya boring orangnya, suka diam dan suka diajak bercanda. Jadi mereka tuh cenderung menganggap saya itu aneh. Oke, Ibu paham. Jadi menurut kamu faktor teman-teman kamu menjauhi atau mendiami kamu itu karena kamu ada sifat-sifat dari diri kamu yang kurang mengenakan mungkin bagi mereka, atau kamu yang introvert, diam, tidak cocok dengan mereka, seperti itu Alif? Mungkin karena pada dasarnya saya yang introvert. Kamu sendiri didiami atau dijauhi dengan teman-temanmu, kamu merasa nyaman atau tidak? Sejujurnya Bu, udah nyaman. Cuman karena saya dasarnya introvert, tidak berkomunikasi dengan mereka itu Bu, mungkin itu saya lebih tenang. Tapi mau gimana pun saya di lingkungan yang harus bersosialisasi, sehingga saya harus bersosialisasi dengan mereka, tapi mereka ya memberikan feedback yang kurang baik kepada saya. Oke, berarti kamu sendiri sebenarnya nyaman kalau misalnya tidak terlalu bersosialisasi, tapi kamu sadar dan paham bahwasannya kita harus bersosialisasi apalagi di dunia sekolah gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ada kerja kelompok seperti itu kan kita harus tetap bersosialisasi gitu ya Alif. Jadi sekarang Alif sudah sadar bahwasannya bersosialisasi itu penting nggak? Ya Bu, penting untuk kemajuan atau untuk kedepannya, untuk karir kita sebagai siswa, entah itu membangun relasi, membangun perkenalan, pertemanan kepada teman-teman yang kita tidak kenal, sehingga di kemudian hari bisa menjadi channel untuk kita berkarya. Ya, bagus sekali Nak. Jadi kamu sudah paham ya Alif ya bahwasanya bersosialisasi itu penting. Begini Nak, Ibu mau mengatakan bahwa introvert itu adalah sebenarnya bukan berarti kamu itu orangnya cenderung pendiam ataupun menyendiri. Tapi introvert itu juga bisa loh, banyak orang-orang sukses yang memang kepribadiannya introvert. Nah, introvert itu bagaimana kamu mendapatkan energi saja? Mungkin dengan sering nongkrong dengan teman-teman itu untuk anak-anak ekstrovert mereka suka gitu karena mereka mendapatkan energi yang banyak dari situ. Tapi untuk anak introvert untuk mendapatkan energi biasanya mereka menyendiri. Tapi bukan menutup kemungkinan kamu bisa speaking dengan baik, bersosialisasi dengan baik, itu juga dilakukan oleh anak-anak introvert. Jadi Alif, kamu harus paham bahwasannya bukan seperti itu. Punya kepribadian introvert. Jadi Alif harus bisa membuka diri seharusnya. Seperti itu Nah. Jadi kalau Ibu boleh tahu upaya apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini Nah, supaya Ibu punya gambaran. Baik Bu, saya sudah mengupayakan beberapa tindakan untuk pada dasar diri saya, yaitu pertama, apabila ada kerja kelompok saya mau join ke mereka, tapi mereka itu menolak Bu, bahkan cenderung mendiami, ya itu tadi mendiami Bu, karena saya dianggapnya anak yang tidak berprestasi dan suka tidur. Saya juga berupaya membuka diri kepada guru-guru dengan cara komunikasi menanyakan tugas dan beberapa
Ya ini ibu, dengan cara saya mengkonseling di sini, itu adalah salah satu cara untuk membuka diri. Iya, bagus. Nah, Ibu apresiasi sekali kamu mau konseling di sini. Ibaratnya berarti sebenarnya Alif ingin berubah gitu ya, ingin masalahnya selesai. Jadi upaya yang udah Alif lakukan itu sebenarnya Alif udah berusaha nih untuk tanya kepada teman-teman, terutama pas saat kerja kelompok gitu. Tapi mereka sendiri yang tidak mau menerima Alif begitu. Oke, kalau begitu sebenarnya Alif sudah maju satu langkah nih untuk mengatasi masalah ini. Kalau gitu berarti kita butuh cara-cara lain untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira menurut Alif, langkah apa nih yang bisa Alif lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin Bu, langkah yang saya bisa ambil yang pertama itu adalah membuka diri ya. Membuka diri kepada semua orang. Paling tidak saya membuka diri pada lingkungan sekitar saya, dari keluarga, teman, ataupun tetangga atau teman-teman kelas. Nah, yang kedua itu Bu, saya berusaha mengikuti kegiatan sosial, entah itu di sekolah, di lingkungan rumah, sehingga saya dapat berkomunikasi kepada orang-orang luar, dan itu cukup menguras energi ya Bu, karena saya dasarnya introvert, jadi saya mulai perlahan-lahan begitu Bu. Terus kalau untuk masalah kamu di kelas nih, gimana kalau misalnya nih di tengah-tengah kamu melihat guru boring, kan kita nggak bisa merubah cara pengajaran orang nih. Kamu gimana nih cara mengatasi masalah kamu di kelas menurut kamu? Mungkin Bu, yang pertama saya harus melakukan yaitu saya pindah posisi tempat duduk dari belakang bisa maju ke depan ataupun tengah-tengah. Karena faktor juga itu boringnya guru itu karena tidak kedengarannya di belakang. Jadi saya mungkin bisa maju ke depan atau ke tengah sehingga fokus saya Bu tidak buyar ketika penjelasan itu teman di depan saya bicara dan saya di belakangnya mendengarkan. Bagus sekali Nak, dari usulan planning yang akan kamu lakukan. Ibu kira kamu benar-benar optimis sekali ingin mengatasi masalah ini. Dimulai tadi kamu mulai membuka diri ya. Jadi Alif udah sadar bahwasanya bersosialisasi di kelas itu penting supaya menunjang belajar kamu di kelas. Dan juga Ibu suka sekali solusi dari kamu, yaitu pindah tempat duduk. Itu juga bisa menunjang belajar kamu di kelas. Dan terakhir mulai bersosialisasi, ikut kegiatan sosial yang di sekolah. Bagus sekali Nak. Kalau begitu bisa upaya-upaya ini kamu lakukan. Kamu bisa siapkan nanti buku catatan dan kamu bisa catat apa saja hal-hal yang sudah kamu lakukan dan bagaimana progresnya. Apabila nanti saat kamu melakukan hal planning tersebut terdapat kendala-kendala, kamu bisa sampaikan kendala itu pada Ibu di konseling berikutnya. Begitu ya Nak. Nah, kalau begitu kita sudah dapat solusi yang akan kamu lakukan. Berujung juga waktu kita 5 menit lagi. Alif, boleh kamu simpulkan konseling kita hari ini? Baik Bu, saya akan menyimpulkan yaitu yang pertama saya akan mencoba membuka diri kepada teman-teman dan lingkungan saya, yaitu dengan berbicara ataupun dengan mulai berdiskusi kepada orang-orang. Dan saya menyimpulkan juga Bu, dengan cara saya sendiri, yaitu mengatasi kebosanan saya ketika guru saya mengajar, dan itu dengan pindah tempat duduk. Mungkin itu juga saya harus mulai terapkan hal tersebut, karena saya dasarnya juga Bu, betul kata Ibu, saya orangnya bosanan. Betul sekali. Saya sangat senang ketika saya dipahami dan saya bertemu dengan Ibu yang suka memahami saya. Terima kasih. Jadi Alif, boleh kamu nanti ceritakan kendala-kendala apa yang mau kamu sampaikan pada Ibu di konseling berikutnya. Baik Alif, kalau begitu semangat. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalah ini. Ibu yakin juga kamu optimis ya dalam menjalankan planning tadi. Kalau begitu kita selesaikan konseling kita hari ini. Untuk konseling berikutnya bagaimana kalau kita lakukan di hari dan jam yang sama Alif? Boleh Bu. Oke, baik, sepakat ya Nak. Oke, baik, kalau begitu Ibu tutup konseling hari ini. Terima kasih sudah terbuka Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Nak, kamu kembali ke kelas. Ya.